Halo guys, selamat datang di channel Bang Nime. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 anime rekomendasi di mana tokoh utamanya awalnya adalah manusia atau dari awal bukanlah manusia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Number 1. Hataraku Mao sama. Di dunia lain dia merupakan raja iblis yang sangat menakutkan. Tapi setelah berpindah dunia ke Jepang, dia menjadi seorang pekerja pada waktu di tempat bernama McDonald dengan sifat yang sangat ramah dan tinggal di apartemen yang lusuh bersama dengan bawahannya Alciel. Suatu hari dia bertemu dengan pahlawan Emilia yang mencoba untuk membunuhnya di dunia lain. Tapi saat ini Emilia memutuskan untuk mengawasi sang raja iblis yang saat ini bernama Mao Sadao. Sebagai tugasnya dikarenakan raja iblis yang dia jumpai di dunia tersebut memiliki sifat yang benar-benar berbeda dengan raja iblis di dunia yang lain. Number 2. Isekai Mao Tusokan Shoujo no Dorei no Majutsu. Sakamoto Takuma merupakan pemain legendaris yang memakai karakter bernama Diablo di permainan bernama Cross Reverie. Tapi suatu hari dia dipanggil oleh dua orang perempuan bernama Sarah dan Rem melalui ritual pemanggil dan menjadikannya sebagai budak. Tapi berkat item Raja Iblis yang dimiliki oleh Diablo yang mampu membalikan segala jenis sihir, Diablo mampu membalikan sihir perbudakan yang diberikan kedua gadis tersebut dan menjadikan mereka sebagai budak. Di waktu itu, Diablo berbicara kepada mereka dengan nada bicara seorang Raja Iblis. Karena Diablo sendiri tidak ingat bagaimana cara berbicara. Bahkan dia sendiri tidak ingat pernah berbicara dengan seseorang. Karena Diablo adalah seorang penyendiri. Number 3. Noragami. Yato merupakan seorang dewa bencana yang saat ini bertujuan untuk menjadi dewa keberuntungan yang populer dan disegani. Dia bersedia melakukan pekerjaan apapun, mau itu membersihkan kandang, mencari kucing dan lainnya dengan upah 5 yen. Ketika Yato sedang melakukan pekerjaannya, dia tiba-tiba bertemu dengan Hiyori yang saat itu mendorong Yato karena mengira Yato akan tertabrak, yang menyebabkan Hiyori sendiri tertabrak oleh bus tersebut. Setelah kejadian tersebut, Hiyori berubah menjadi sesuatu yang dikatakan mirip dengan sosok Ayakashi. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Hiyori meminta tolong kepada Yato untuk mengembalikan Hiyori seperti semula. Yato pun setuju dengan meminta bayaran kepada Hiyori sebesar 5 yen bahwa dia akan mengembalikan Hiyori seperti semula. Number 4. Kumo Desuga Nanika. Karena suatu ledakan di kelas yang menyebabkan semua murid di kelas itu mati, dewa yang bertanggung jawab karena menyebabkan ledakan tersebut mereinkarnasikan mereka ke dunia lain dengan menciptakan skill yang membuat mereka dapat memiliki ingatan mereka di kehidupan yang sebelumnya dan memberikan mereka skill tambahan sebagai bonus reinkarnasi mereka. Dari semua reinkarnasi, Kumoko direinkarnasikan sebagai laba-laba di labirin paling besar dan paling berbahaya di dunia, dan juga sebagai monster paling lemah di labirin tersebut. Tapi berkat semua usaha kerasnya, dia berhasil berevolusi menjadi spesies laba-laba yang jauh lebih kuat dan menjadi salah satu makhluk terkuat yang hampir tidak ada makhluk di dunia itu yang bisa melawannya. Number 5. Overlord. Pada hari terakhir permainan Yggdrasil, Momonga yang merupakan ketua serikat dari Makam Agung Nazarik tiba-tiba berada di dunia yang berbeda dengan permainan Yggdrasil. Saat itu, dia mengira jika pematian server permainan tersebut telah ditunda. Tapi hal yang berbeda tiba-tiba muncul ketika dia melihat NPC Albedo dapat berbicara dengan Momonga. Karena tidak tahu apa yang terjadi, Momonga memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimulai dari mencari tahu apa yang terjadi di Nazarik dan mencari berbagai informasi di dunia baru tersebut.
Number 6. Mao Gakuen no Futeki Gosa. Anos Voldigoth merupakan Raja Iblis Tirani Melhem yang sangat kuat. Suatu ketika, dia membuat kesepakatan dengan sang pahlawan jika dia ingin membuat dunia yang damai dengan cara menggunakan sihir tertinggi untuk memisahkan keempat dunia dan bereinkarnasi 2000 tahun setelahnya. Ketika Anos bereinkarnasi, dia dilahirkan sebagai darah campuran dengan menggunakan namanya sebelum bereinkarnasi, yaitu Anos Voldigoth, dan bersekolah di sekolah sihir Raja Iblis dengan menggunakan lencana dengan simbol tidak layak. Karena di waktu itu, Anos tidak mengetahui jika namanya telah dilupakan dan diganti dengan nama Avos Dilhevia. Number 7. Tokyo Ghoul. Kaneki Ken merupakan seorang mahasiswa. Namun pada suatu hari dia diajak kencan dengan wanita yang dia suka. Dan pada malam harinya, wanita tersebut mencoba memakan Kaneki. Pada saat itu, Kaneki sadar jika wanita yang dia suka ternyata adalah seorang ghoul yang mencoba memakan Kaneki. Tapi suatu kejadian tidak terduga terjadi, di mana Kaneki berhasil selamat dan wanita ghoul tersebut mati dikarenakan tertimpa potongan besi di tempat tersebut. Tapi karena Kaneki terluka parah, akhirnya Kaneki dioperasi oleh seorang dokter yang memasukkan tubuh wanita ghoul tersebut ke dalam tubuh Kaneki. Dan akhirnya Kaneki berhasil selamat. Tapi dikarenakan organ yang digunakan dokter untuk mengoperasi Kaneki adalah milik ghoul, akhirnya Kaneki menjadi manusia setengah ghoul yang ditandai dengan dirinya yang tidak mampu memakan makanan manusia. Number 8. Bloodlet. Cetas merupakan seorang vampir yang tinggal di wilayah iblis, dan dia juga merupakan bos daerah di dunia iblis tersebut. Dia orang yang sangat menyukai barang buatan manusia, terutama barang buatan Jepang. Karena itu Stas merasa sangat senang ketika dia mendengar kabar dari bawahannya jika mereka menemukan seorang gadis dari dunia manusia dan berjanji untuk melindunginya. Tapi ketika Stas meninggalkan ruangannya dan bertarung melawan beberapa tanaman, ternyata ada satu tanaman yang lolos dan masuk ke dalam kamar Stas dan memakan gadis manusia tersebut. Karena gagal dalam melindungi gadis tersebut, Stas memutuskan untuk membangkitkan gadis tersebut yang saat ini telah menjadi hantu. Number 9. Inuto Hasami Wasukayo. Kasumi Kazuhito adalah seorang yang sangat mencintai buku. Tapi suatu hari, tiba-tiba dia terbunuh dikarenakan melindungi seseorang dan akhirnya mati. Tapi Kazuhito benar-benar tidak terima jika dia mati. Ketika dia masih belum selesai membaca seri terakhir dari buku 7 Dosa Mematikan, karangan Akiyama Shinobu. Dan akhirnya dia hidup kembali. Tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai anjing. Selama lebih dari seminggu, Kazuhito bergumam jika dia ingin membaca buku sambil meneriakkan nama Akiyama Shinobu. Dan suatu ketika, tiba-tiba ada seorang wanita berambut hitam yang datang dan berbicara kepada Kazuhito serta dapat membaca pikirannya. Wanita tersebut tidak lain adalah Akiyama Shinobu, penulis dari buku seri 7 Dosa Mematikan dan alasan kenapa Kazuhito terbunuh. Number 10. Nanatsu no Taizai. Putri Kerajaan Elizabeth melakukan perjalanan untuk menemukan para kesatria legendaris, yaitu Nanatsu no Taizai. Dalam perjalanannya, dia pingsan di bar bernama Bar Topi Babi, di mana dia bertemu dengan pria pemilik bar tersebut. Di saat itu, Elizabeth dikejar oleh kesatria suci dan kabur dari kesatria suci tersebut sampai dia hampir terpojok. Dan pada saat itu, pria pemilik bar tersebut datang serta melindungi Elizabeth. Pada saat itulah Elizabeth menyadari bahwa kesatria legendaris Nanatsu no Taizai yang dia cari selama ini ada di depannya, yaitu pemimpin dari Nanatsu no Taizai, Dosa Naga Kemarahan Meliodas.
Baiklah, sekian video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.